ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, nah di hari ini tepat di mana anak saya Serafin David Kristanto sedang berulang tahun teman-teman. Jadi di usianya yang ke-5 tahun ini saya berharap sih dia semakin hari semakin berkembang dengan sempurna, tumbuh pinter dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, saya kemarin dapat hadiah gitu ya dari salah satu akun Instagram, namanya adalah Ngebuket ID teman-teman. Jadi anak saya dapat hadiah dari ownernya langsung. Hadiahnya adalah berupa kue ulang tahun yang modelnya dari makanan-makanan ringan teman-teman, dan keren banget. Jadi kalau teman-teman pengen pesen bisa langsung tuh cek di Instagram, namanya ngebuket.id. Dan gak hanya kue ulang tahun, ada bunga bingkisan dan sebagainya, bisa dipesan juga teman-teman. Termasuk mungkin isinya adalah spare part ontel. Nah itu yang unik ya teman-teman ya, hiasan ontel. Nah bisa langsung pesan tuh di ngebuket.id di Instagramnya ya. Oke, nggak lama-lama kita akan bahas tentang sebuah sepeda teman-teman. Nah kalau teman-teman bertanya pasti bahas sepeda apa sih mas gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman sadari ternyata model dari sepeda ontel itu tidak hanya ngomongin tentang model perempuan atau biasa kita kenal Dems. Model laki-laki kita bisa kenal biasanya ngomongin tentang Heeren, atau model sport fiction atau biasa kita sebutnya jengki gitu ya, yang paralel seperti ini, atau swan frame yang modelnya huruf S. Tidak hanya itu teman-teman ternyata. Nah tipe-tipe sepeda juga ada yang modelnya adalah cross frame. Cross frame itu apa? Cross frame itu adalah dimana frame-nya itu bersilangan teman-teman. Tidak hanya bersilangan langsung, ada yang juga modelnya gapit. Tapi secara look, secara terlihatnya modelnya adalah bersilangan. Modelnya bisa macam-macam ya. Ada yang ngomong tentang persilangan langsung dari atas ke bawah, ada yang frame-nya langsung bersilangan, ada yang melengkung tapi dia bersilangan. Banyak tipenya. Nah teman-teman, kira-kira model-model seperti itu di sepeda apa aja sih mas? Banyak banget ya. Diproduksi dari, kita mulai dulu ya, diproduksi dari Inggris. Itu ada Relic ya. Relic itu juga mengeluarkan cross frame, model cross frame. Ada beberapa merek-merek lain juga mengeluarkan cross frame, apalagi di produk Belanda. Kalau produk Belanda banyak banget. Contoh di Gazelle. Gazelle itu ada Gazelle cross frame langsung X, ada yang 8V ya, modelnya adalah gapit dari atas sampai ke bawah sampai dengan supitan belakang. Terus modelnya lagi Simplex malah justru ada, namanya adalah Simplex cross frame biasanya ya. Simplex palang gapit ya, dari atas langsung sampai belakang. Vongers mas, Vongers juga ada. Vongers juga dia membuat sebuah frame silang gitu ya teman-teman. Lainnya mas gitu, misalkan apa, Empo ada, Burgers juga ada, malah perempuan. Terus kemudian ada palangnya. Phonik mas, Phonik Muntafet ya, itu ada juga. Ternyata model-model seperti itu banyak banget teman-teman, model cross frame. Nah cuma keberadaannya memang cukup jarang, sehingga di zamannya itu dipasarkan dengan harga yang cukup mahal teman-teman. Kenapa? Karena mungkin ya dari frame yang unik tersebut orang merasa bahwa wah ini jarang yang punya, sehingga membuat harganya semakin tinggi ya. Nah kalau teman-teman bisa lihat sekarang ini beberapa teman-teman yang pengrajin lokal itu membuat atau menciptakan produk dengan bentuk cross frame teman-teman. Jadi membuat contoh Simplex palang gapit, datang ke tukang las, bahan Simplex asli terus dibuat aslinya seperti apa gitu ya. Terus ada lagi mungkin buat sepeda-sepeda biasa dibuat cross frame juga bisa, karena memang terlihatnya estetik ya teman-teman, terlihatnya lebih menarik. Nah sepeda yang akan saya bahas ini, yang saya akan review adalah milik Bapak Arifin. Mereknya adalah Cirrus teman-teman. Sepeda Cirrus ini jujur masuk ke Indonesia tahun 1920-an. Kalau teman-teman lihat di bagian atas itu nanti saya sertakan juga ya salah satu akun, kembali lagi akun Facebook Allback Initiative membahas tentang sebuah sepeda Cirrus ini masuk ke dalam Indonesia, tapi memang cukup jarang keberadaannya di Indonesia.
Yuk kita saksikan saja sepeda Sirus ini seperti apa ya tampilannya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman penasaran dan ingin bertanya-tanya tentang sepeda, boleh tuh tulis di kolom komentar, pengen bahasnya sepeda apa gitu ya. Kalau saya ada unitnya, saya akan coba review dan saya akan coba bantu carikan literasinya. Terus jangan lupa di subscribe dong channelnya Sepeda Rakyat Kecil, supaya teman-teman semua tidak terlambat untuk mendapatkan informasi dari video-video saya. Oke teman-teman, ini sepeda yang berikutnya. Nah, kenapa saya tertarik dengan sepeda ini? Sepeda ini ukurannya itu unik teman-teman. Ukurannya unik, terus kemudian modelnya juga unik. Modelnya cross frame. Tapi ngomongin tentang cross frame-nya lebih ke arah unik lah ya. Menurut saya unik. Nanti coba kita akan lihat seunik apa sih sepeda ini gitu ya. Yuk kita coba lihat detailnya tentang sepeda merek Sirus teman-teman. Mereknya adalah Sirus. Yuk coba kita lihat. Oke, yuk kita coba mulai dari bagian atas. Di bagian atas, stang yang digunakan adalah stang torpedo teman-teman. Ya, stangnya adalah stang torpedo. Terus kemudian di bagian belnya ini ada lambang kuda. Ya, ada lambang kuda. Ya, ada lambang kuda di sini. Terus kemudian yuk turun ke bawah. Di bagian bawah teman-teman coba dilihat, ini komsetnya, model komsetnya seperti ini. Nah, model komset ini itu di bagian atasnya bergerigi teman-teman, di bagian bawahnya juga bergerigi. Nah, terdapat, kalau orang Jawa Timur ngomongnya sabuan ya, ada sabuannya di bagian atas dan bagian bawah ya. Di bagian atas dan bagian bawahnya ada sabuannya. Yuk coba kita cek lagi. Nah, ini warnanya itu masih hijau teman-teman. Ada warna-warna bekas catnya itu masih hijau. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini detailnya itu cat-catnya masih hijau. Tunggu ya, ini handphone saya mulai tidak fokus ini ya. Oke, catnya warnanya hijau. Di bagian spakbor juga warna hijau. Di bagiannya ada jambulnya teman-teman. Ada jambulnya bertuliskan Sirus. Di sini lampu yang digunakan modelnya seperti ini, lampu karbit dengan mereknya adalah PH, Power Hamel gitu ya. Turun ke bagian bawah. Turun ke bagian bawah, di bagian garbu modelnya seperti ini, hampir mirip kayak Simplex. Di bagian as depan, hub depan ukurannya besar banget. Ukurannya besar banget. Nah, di bagian pelek ini unik teman-teman. Peleknya kotak dan zigzag. Ya, kotak dan zigzag. Ya, bukan muncul ya, tapi kotak zigzag. Yuk kita coba lihat detailnya. Selebornya hampir mirip kayak Vongers, warnanya hijau. Coba kita lihat detail cross frame-nya ya teman-teman ya. Di bagian cross frame-nya dari atas ini turun ke bawah dan dia bertemu di sini teman-teman. Cross frame-nya. Yang di sini juga naik ke atas. Ya. Terus kemudian yang dari sini itu turun ke bawah seperti ini. Yang di bagian bawah ini modelnya seperti supitan teman-teman di sini. Ya, modelnya gini. Ya, modelnya seperti supitan, dia turun ke bawah sampai dengan bagian bawahnya. Nanti kita coba bahas ya. Yuk ke bagian as bracket. As bracketnya modelnya seperti ini. Ya, katangkasnya juga unik modelnya. Di bagian pedal made in Jerman gitu ya. Terus kemudian di bagian ini teman-teman, supitannya itu modelnya fitting ya, modelnya kayak gini, tipis banget di bagian ini. Next ke bagian belakang, supitannya teman-teman coba dilihat, supitannya di bagian belakang ini modelnya fitting ya, seperti ini ya. Dari bagian ini juga fitting, dari bagian ini juga fitting. Jadi modelnya kayak gini. Ya, unik banget ya. Oke, unik banget. Yap, kita coba lihat ke bagian atasnya. Di bagian atasnya itu juga modelnya unik ya.
Di sini juga unik nih. Nah, ini bagian atasnya teman-teman. Bagian atasnya seperti ini. Ya, supitannya. Unik ya. Ciri dari klem tua, modelnya seperti ini S1 tua. Terus kemudian di sini ancar sadelnya tertutup, sadelnya seperti ini. Sadelnya seperti ini. Turunnya bagian belakang. Di bagian velg itu yang belakang juga kotak, rujinya 36. Rujinya 36 ya. Kalau dicek nggak usah dihitung, ditempelin gini aja kerasa ya 36 ya. Terus kemudian velgnya kotak, nepelnya kuningan teman-teman. Nepelnya kuningan. Coba ke bagian belakang ya. Ini apa ya? Tiang sadelnya seperti ini. Ya. Yuk coba kita lihat di bagian slideboard belakang. Di bagian slideboard belakang itu chrome teman-teman. Jadi ini warnanya warna chrome vernacle ke bagian bawah. Terus kemudian di bagian stop lampnya itu biasa kita ngomongnya stop jendol atau stopan mata sapi ya. Kayak gitu, bundar seperti ini ya. Oke, yuk next kita bahas berikutnya. Yuk coba kita lihat sekali lagi di bagian goncengan juga berkelingnya masih utuh kelingnya. Terus di bagian bawah fittingnya unik ya. Bagian fittingnya ini modelnya seperti ini. Kuncinya menggunakan Croisco ya, menggunakan Croisco gawang bautnya. Terus kemudian ini rollernya juga original. Nah di bagian ini teman-teman, ini biasanya kita ngomongnya shifter kipas ya, shifter kipas untuk tahun yang lebih tua. Jadi shifter kipas untuk yang tahun lebih tua itu tulisannya Stormy Archer gini ya. Yuk kita cek lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian katangkas gearnya YYY modelnya. Katangkasnya juga ada warna hijaunya. Next ke bagian depan, slebor-slebornya juga masih min, baut min, gini ya, baut min. Unik banget ya, pundak garbunya kuningan. Terus kemudian coba kita lihat di bagian torpedonya teman-teman. Ya di bagian belakang. Ini adalah persneling torpedo teman-teman. Jadi persneling torpedo modelnya kayak gini. Ya coba kita lihat mereknya apa. Ya persneling torpedo ini itu ya, ada logonya Jerman ya, torpedo Jerman. Ya, Shark torpedo Jerman. Oke, itu ulasan saya karena sudah siang juga, jadi suaranya juga tidak clear. Nanti kita akan liput sepeda yang berikutnya. Menurut saya sepeda ini cukup unik ya. Jadi ada palang gapitnya ya, gapitnya tapi nggak dari atas. Kalau Simplex kan dari atas. Ya ini dari sini doang, turun ke bawah. Unik banget sepeda ini ya. Oke, teman-teman, itu tadi ulasan tentang sepeda Cirrus dengan bentuk palang ya, dengan bentuk palang cross frame seperti ini. Menurut saya sepeda ini cukup jarang juga keberadaannya di Indonesia gitu ya. Jadi cukup layak untuk dikoleksi untuk teman-teman. Kita akan coba ulas sepeda-sepeda berikutnya setelah momen azan selesai. Gitu ya teman-teman ya. Thank you. Sampai jumpa di sepeda kecil. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you teman-teman.